bansos dikorupsi, gas hilang, anggaran dipotong karena mencegah korupsi juga, katanya seperti itu. Lah kalau di mana-mana terjadi korupsi, lalu yang menjadi korban adalah warung di satu sisi, kedua mereka yang mau menggunakan jalan, karena saya di Komisi 5, yang menjadi problem buat kita adalah dari 47.000 kilometer, 47.000 kilometer jalan nasional itu yang rusak ada 3.200 kilometer. Anggaran yang dikasih 29 triliun itu tidak akan mampu memperbaiki itu. Artinya bahwa selama setahun ini kita harus biarkan rakyat menikmati jalan rusak itu. Kalau kemudian dalam kerusakan jalan itu terjadi kecelakaan, maka sedikit banyak negara bertanggung jawab. Negara terlibat dalam peristiwa itu. Contoh kecil, walaupun misalnya ini level provinsi. Tahu nggak bahwa di Parung Panjang itu dalam 6 tahun ada 196 orang ketabrak. Kecelakaan lalu lintas. Artinya rata-rata bisa dikatakan per 2 minggu 2 orang. Itu tanggung jawab siapa? Negara dong. Lalu bagaimana kemudian kita akan kurangi agar di tahun berikutnya berkurang, di tahun berikutnya bahkan tidak ada. Ketika jalan tidak diperbaiki. Nah, bagaimana kita memperbaiki jalan ketika kemudian anggarannya dipotong. Nah ini ruwet benar. Lalu orang bilang IKN. Sampai hari ini kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi ya Bang Nurdin. Anggarannya 1,5 triliun tetap kan? Betul kan? Nah kita mau pakai apa? Jadi kalau orang bilang IKN itu cenderung mangkrak, cenderung mangkrak. Kita jangan lihat 48 triliun dalam 5 harinya, 1,5 triliun dalam 1 tahun itu potensial hanya mungkin digunakan untuk perawatan saja. Gak bisa buat bangun apa-apa. Nah kalau kemudian ada orang bilang ini tidak mungkin berjalan, apakah itu maksudnya mengadu domba? Ya tidak, emang secara angka gak mungkin kok. Angka itu tidak memungkinkan dia membangun apa-apa dalam jumlah banyak dan signifikan sebagai sebuah negara yang ibu kotanya mau pindah. Kalau orang katakan begitu, itu adu domba, tidak. Itu fakta, itu angka yang di kotak-katik mau kayak apapun memang tidak bisa. Begitu loh. Kalau kemudian misalnya sekarang misalnya undang-undang minerba mau dirubah, ada satu pasal yang sangat menakutkan. Saya sudah bicara sama ketua Balek dari Gerindra ya. Saya bilang bisa nggak ini agak dibahas lebih lanjut. Kita nggak perlu perdebatkan apakah ormas keagamaan dapat. Udah panjang perdebatannya. Apakah perguruan tinggi dapat? Sudah panjang perdebatannya. Walaupun saya berpikir nanti yang akan antri di depan kantor rektor itu bukan lagi mahasiswa mencari beasiswa, bukan lagi serangkaian peneliti, tapi bohir-bohir tambang gitu yang akan bertemu dengan rektor, yang akan bertemu dengan ketua yayasan. Nah, kalau kemudian itu terjadi, ya sudahlah. Tapi ada satu hal, ketika penyelesaian kasus Iup Tumpang Tindih, ketika undang-undang ini dijadikan undang-undang dan kasus tumpang tindih itu belum selesai, maka negara mengambil alih. Ini bahaya betul. Apa yang berbahaya? Kita secara sadar merubah Indonesia dari Reichsstaat menjadi Mahstat. Dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara hukum yang baik, mau dia berperkara sampai manapun, jangan ikut campur. Itu kewenangan mutlak lembaga pengadilan. Gak boleh ikut campur. Nah dalam pasal 173B kalau tidak salah, dikatakan bahwa negara ambil alih. Ketika sengketanya belum selesai. Loh, lalu negaranya sedang berjalan kemana? Kalau saya katakan seperti itu, apakah saya sedang mengadu domba? Tidak, itu data. Itu kata demi kata yang bisa kita baca sama-sama. Nah menurut saya, kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang, kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Ruki sampaikan nanti. Oh, bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden
Sudah, fokus aja.